Di kota Baghdad, hiduplah seorang pencuri bernama Mughiroh. Ia bukan pencuri biasa. Ia adalah pencuri bayangan yang sanggup masuk rumah paling dijaga sekalipun tanpa suara. Namun, kesombongan Mughiroh memuncak. Ia bosan mencuri harta orang kaya yang bodoh. Ia ingin tantangan baru, mencuri dari orang yang paling pintar di Baghdad, Abu Nawas. Jika aku bisa mencuri barang berharga dari rumah Abu Nawas tanpa ia sadari, maka aku adalah raja dari segala pencuri, sesumbar Mughiroh di kedai gelap. Malam itu, bulan tertutup awan tebal. Mughiroh mengintai rumah kecil Abu Nawas. Ia melihat Abu Nawas baru saja pulang dari istana, membawa sebuah bungkusan kain sutra yang tampak sangat berat dan berharga. Abu Nawas masuk rumah, mengunci pintu, dan mematikan lampu minyaknya. Mughiroh tersenyum sinis. Dengan kelincahan seekor kucing, ia memanjat dinding belakang, mencungkil jendela kecil, dan melompat masuk ke dalam kegelapan. Ia bergerak tanpa suara. Napasnya diatur sedemikian rupa agar tidak terdengar. Mughiroh sampai di depan kamar Abu Nawas. Ia melihat Abu Nawas sedang tidur telentang dengan dengkur yang keras. Di samping bantalnya, terletak bungkusan kain sutra tadi. Mudah sekali, bisik Mughiroh. Namun, tepat saat tangannya hendak menyentuh bungkusan itu, Abu Nawas tiba-tiba mengigau keras dalam tidurnya. Aduh, ya Allah, jangan biarkan pencuri itu mengambil hartaku yang paling berharga ini. Padahal aku baru saja mau memberitahu istriku bahwa di bawah lantai dapur ada 10 keping emas yang tersembunyi. Mughiroh terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Ia mengurungkan niat mengambil bungkusan di bantal. 10 keping emas di bawah lantai dapur, pikirnya. Itu jauh lebih berharga daripada bungkusan kecil ini. Mughiroh merayap menuju dapur. Ia mulai meraba-raba lantai tanah di sana. Benar saja, ia menemukan satu bagian tanah yang terasa lebih gembur. Dengan penuh semangat, ia mulai menggali menggunakan belatinya. 1 jengkal, 2 jengkal, tidak ada emas. Tiba-tiba, tangannya menyentuh sesuatu yang keras dan dingin. Ini dia, pikirnya. Ia menarik benda itu keluar dengan paksa. Bukannya emas. Yang ia tarik adalah seuntai tali besar yang terhubung ke sebuah sistem katrol di atas langit-langit dapur. Begitu tali itu ditarik, sebuah keranjang besar berisi kotoran sapi dan air cucian ikan yang sangat bau langsung tumpah tepat di atas kepala Mughiroh. Biur! Mughiroh basah kuyup, badannya bau busuk luar biasa, dan matanya perih. Dalam keadaan panik dan buta karena siraman itu, ia mendengar suara tawa kecil dari arah kamar. Lampu minyak dinyalakan. Abu Nawas muncul di pintu dapur sambil memegang lampu. Wajahnya tampak segar bugar, sama sekali tidak seperti orang yang baru bangun tidur. Wah, siapa ini? Tanya Abu Nawas sambil menutup hidungnya. Apakah kau, malaikat, yang datang untuk membersihkan dapurku dari hama? Tapi maaf, sepertinya kau justru terlihat seperti hama yang perlu dibersihkan. Mughiroh berusaha lari menuju jendela, namun Abu Nawas berkata dengan tenang, jangan lari, Tuan pencuri. Jika kau lari sekarang, bau kotoran sapi ini akan tercium oleh anjing-anjing penjaga di pasar, dan kau akan dikejar sampai ke ujung Baghdad. Lebih baik kau duduk dulu. Aku punya cerita yang lebih menarik daripada emas yang tidak ada itu. Mughiroh terjepit. Ia merasa sangat bodoh. Seorang pencuri handal baru saja dikelabui oleh igauan palsu. Ia terduduk di lantai dapur yang becek dengan perasaan malu yang luar biasa. Abu Nawas mendekat, membawa bungkusan kain sutra tadi. Kau ingin tahu apa isi bungkusan yang kau incar di samping bantal tadi? Abu Nawas membukanya. Isinya hanyalah beberapa batu asah yang berat untuk menipu mata pencuri. Tapi tenanglah, ujar Abu Nawas lembut namun tajam. Aku tidak akan memanggil polisi. Aku hanya ingin kita berbicara dari hati ke hati. Mengapa orang sepertimu harus mencuri kotoran sapi, sementara kau bisa mendapatkan permata yang lebih indah? Mughiroh masih terduduk lemas di lantai dapur. Bau busuk kotoran sapi yang menyengat seolah menjadi saksi bisu betapa hancurnya harga diri sang pencuri bayangan. Abu Nawas duduk di sebuah kursi kayu tua di hadapannya, tenang sambil mengunyah sebutir kurma, seolah-olah mereka adalah kawan lama yang sedang mengobrol di kedai kopi. Ayo, Tuan Mughiroh, aku tahu namamu, meski kau berusaha menjadi bayangan, ujar Abu Nawas sambil menyodorkan sepotong roti kering dan semangkuk air putih. Mencuri itu pekerjaan yang melelahkan, bukan? Kau pasti lapar.
Makanlah. Mughiroh menatap roti itu dengan curiga. Kau tidak memanggil penjaga? Kau tidak meneriakiku maling? Abu Nawas tertawa kecil. Untuk apa? Seluruh Baghdad sudah tahu siapa aku. Jika aku meneriakimu, orang-orang akan datang dan melihat dapurku berantakan. Aku lebih suka membereskanmu dengan caraku sendiri. Lagi pula, roti itu tidak beracun. Hanya sedikit keras, sama seperti hatimu. Mughiroh meraih roti itu dengan tangan gemetar. Ia mulai makan dengan terpaksa. Namun, setiap kunyahannya terasa hambar. Rasa malu lebih mendominasi daripada rasa lapar. Mughiroh, tanya Abu Nawas tiba-tiba. Berapa hasil curianmu yang paling besar dalam sebulan? Mughiroh mendongak, sedikit bangga. Aku pernah mengambil 100 keping emas dari rumah seorang hakim korup di Basra. Lalu, kemana emas itu sekarang? Mughiroh terdiam. Sudah habis. Untuk makan, berjudi, dan menyuap agar aku tidak ditangkap. Abu Nawas mengangguk-angguk. Menarik. Kau mempertaruhkan nyawamu, memanjat dinding, bermandikan kotoran sapi, hanya untuk emas yang akan habis dalam sekejap. Kau pikir kau sangat cerdik, tapi sebenarnya kau adalah pedagang paling rugi di seluruh kekaisaran ini. Abu Nawas kemudian berdiri dan mengambil sebuah cermin kecil. Ia menyuruh Mughiroh melihat wajahnya yang belepotan kotoran dan lumpur. Lihat wajah itu, Mughiroh. Itu adalah wajah seorang pria yang diberikan akal oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin, tapi ia memilih menjadi tikus. Kau menghabiskan malam-malammu dengan ketakutan, takut pada bayanganmu sendiri, takut pada suara pintu yang berderit, takut pada kematian yang mengintaimu. Apakah tidurmu nyenyak? Kau tidur dengan mata terbuka. Sedangkan aku tidur dengan pintu yang kadang lupa kukunci. Aku tidak punya emas di bawah lantai dapur, tapi aku punya ketenangan di dalam dada. Ketahuilah, kekayaan yang paling mahal adalah ketika kau tidak memiliki apapun yang ingin dicuri orang darimu, dan kau tidak menginginkan apapun yang dimiliki orang lain. Abu Nawas mengeluarkan sebuah kantong kecil dari saku jubahnya. Bunyi gemerincing logam terdengar jelas. Mata Mughiroh berkilat, insting pencurinya kembali bangkit. Ini ada 5 keping perak, kata Abu Nawas. Ini benar-benar perak, bukan batu asah. Aku akan memberikannya padamu secara cuma-cuma. Mughiroh ragu. Cuma-cuma. Apa syaratnya? Syaratnya mudah, ujar Abu Nawas sambil tersenyum misterius. Ambil uang ini, pulanglah, dan bersihkan dirimu. Tapi besok pagi, kau harus datang kembali ke sini. Aku ingin kau membantuku mencuri sesuatu yang sangat berharga di istana Khalifah. Jika kau berhasil, kau akan menjadi pencuri paling legendaris yang pernah ada. Mughiroh tertegun. Mengapa seorang Abu Nawas, penasihat Khalifah, justru mengajaknya mencuri di istana? Apakah ini jebakan baru? Ataukah Abu Nawas benar-benar sudah gila? Pagi harinya, Mughiroh datang ke rumah Abu Nawas dengan pakaian yang sudah bersih, meski bayangan bau kotoran sapi semalam seolah masih terngiang di hidungnya. Ia merasa bingung sekaligus penasaran. Di depannya, Abu Nawas sudah menunggu dengan pakaian rapi, siap menuju istana Khalifah Harun al-Rashid. Kau datang tepat waktu, Mughiroh, sambut Abu Nawas dengan senyum ramah. Mari, hari ini sejarah akan mencatat namamu sebagai pencuri yang masuk istana bersama penasihat Khalifah sendiri. Mughiroh berjalan dengan ragu di samping Abu Nawas. Abu Nawas, katakan padaku, apa sebenarnya yang akan kita curi? Emas di gudang raja? Atau permata di mahkotanya? Penjagaan di sana sangat ketat. Abu Nawas menggeleng pelan. Lebih berharga dari itu semua, Mughiroh. Kita akan mencuri sesuatu yang jika kau memilikinya, kau tidak akan pernah merasa lapar seumur hidupmu. Sesuatu yang dicari oleh para raja namun seringkali gagal mereka dapatkan. Setibanya di istana, Abu Nawas mengajak Mughiroh masuk lewat pintu samping. Mereka bersembunyi di balik pilar besar, mengamati Khalifah Harun al-Rashid yang sedang duduk di singgasananya. Sang Khalifah tampak murung, wajahnya letih, dan ia sedang dikelilingi oleh tumpukan surat laporan yang memusingkan. Lihatlah sang raja itu, Mughiroh, bisik Abu Nawas. Dia punya emas seluas padang pasir, punya pasukan sebanyak bintang di langit. Tapi lihat matanya. Apa kau melihat ada kebahagiaan di sana? Mughiroh memperhatikan dengan saksama. Dia tampak sangat tertekan dan ketakutan. Benar, kata Abu Nawas.
Dia takut kehilangan kekuasaannya, takut dikhianati menterinya, dan takut pada musuh-musuhnya. Sekarang, perhatikan penjaga di pojok sana. Abu Nawas menunjuk seorang penjaga pintu yang berdiri tegak. Penjaga itu tampak tenang, bersiul kecil sesekali, dan meski ia hanya rakyat biasa, wajahnya tampak jauh lebih damai daripada sang khalifah. Mughiroh, ujar Abu Nawas sambil memegang bahu sang pencuri. Inilah misi kita. Aku ingin kau mencuri rasa tenang dari penjaga itu dan memberikannya kepada khalifah. Atau, curilah rasa syukur dari pengemis yang tadi kita lewati di gerbang dan bawalah pulang untuk dirimu sendiri. Mughiroh mengerutkan kening, merasa dipermainkan. Kau bercanda? Bagaimana mungkin aku bisa mencuri perasaan? Aku ini pencuri benda, bukan tukang sihir. Abu Nawas menatap mata Mughiroh dengan tajam. Itulah intinya, bodoh. Kau menyebut dirimu pencuri handal, tapi kau hanya bisa mengambil benda-benda yang bisa rusak dan hilang. Kau tidak pernah bisa mencuri apa yang benar-benar dibutuhkan manusia. Kau menghabiskan hidupmu untuk mencuri emas orang lain, tapi tanpa kau sadari, kau telah membiarkan setan mencuri sesuatu yang jauh lebih berharga darimu, waktumu, kehormatanmu, dan kedamaianmu. Abu Nawas kemudian mengajak Mughiroh keluar dari istana menuju sebuah taman yang tenang. Mughiroh, semalam kau jatuh ke kotoran sapi karena kau serakah. Hari ini, kau melihat raja yang kaya tapi menderita. Sekarang aku tanya padamu, jika kau berhasil mencuri seluruh isi gudang emas khalifah hari ini, apakah besok kau akan berhenti mencuri? Tidak. Kau akan terus mencuri karena hatimu sudah menjadi lubang hitam yang tak pernah penuh. Mughiroh terdiam 1000 bahasa. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa bahwa tangannya yang lincah mencopet itu terasa sangat kotor, bukan karena debu atau kotoran sapi, melainkan karena perbuatannya sendiri. Pulanglah, kata Abu Nawas sambil memberikan selembar roti lagi. Pikirkan baik-baik. Apakah kau ingin terus menjadi budak dari benda yang kau curi? Atau kau ingin menjadi tuan bagi dirimu sendiri yang tidak butuh mencuri apapun? Mughiroh berjalan pulang dengan lunglai. Kata-kata Abu Nawas tentang mencuri kedamaian terus terngiang-ngiang. Namun, saat sampai di rumahnya yang kumuh, ia melihat kawan-kawan pencurinya sudah menunggu dengan rencana besar untuk merampok rumah janda kaya di pinggiran kota. Mughiroh berdiri di depan pintu rumahnya yang reot. Di dalam, 3 orang rekannya, pencuri-pencuri kasar yang tidak mengenal filosofi, sedang mengasah belati. Mughiroh, dari mana saja kau? Seru salah satu dari mereka, seorang pria bermata satu bernama Jafar. Malam ini adalah pesta besar. Janda kaya di ujung jalan baru saja menjual tanahnya. Ada peti berisi perak di kamarnya. Kau yang paling lincah, kau yang masuk duluan. Mughiroh menatap tangan kawan-kawannya. Ia teringat kata-kata Abu Nawas. Wajah seorang pria yang diberikan akal, tapi memilih menjadi tikus. Aku tidak ikut, jawab Mughiroh pendek. Kawan-kawannya tertawa terbahak-bahak. Apa? Kau takut? Atau kau sudah jadi orang suci karena kemarin masuk rumah Abu Nawas? Ejek Jafar. Dengar, Mughiroh, kita ini lahir di selokan, dan kita akan mati di selokan. Jangan sok bersih. Jika kau tidak ikut, kau bukan lagi bagian dari kami. Terdesak oleh harga diri dan rasa takut dikucilkan, Mughiroh akhirnya goyah. Baiklah, bisiknya. Tapi ini yang terakhir. Namun, di dalam hatinya, Mughiroh punya rencana lain. Ia tidak ingin mencuri lagi, tapi ia juga tidak tahu cara keluar dari lingkaran setan ini. Maka, diam-diam sebelum berangkat, ia mengirimkan pesan lewat seorang anak kecil ke rumah Abu Nawas. Malam ini, maut akan menjemputku di rumah janda kaya. Tengah malam tiba. Mughiroh memanjat pagar rumah janda kaya itu. Kawan-kawannya menunggu di kegelapan bawah. Saat ia sampai di jendela kamar, hatinya bergetar hebat. Ia melihat sang janda tua sedang sholat di tengah malam, menangis memohon perlindungan kepada Tuhan. Tiba-tiba, lampu obor menyala di seluruh penjuru halaman. Pasukan penjaga kota mengepung rumah itu. Jafar dan rekan-rekannya langsung lari tunggang langgang. Namun Mughiroh yang berada di atas jendela tidak punya jalan lari. Saat ia hendak melompat, seseorang menarik kakinya. Itu adalah Abu Nawas, yang entah bagaimana sudah berada di dalam kamar janda itu bersama para penjaga. Mughiroh dijatuhkan ke lantai. Ia tertangkap basah. Para penjaga siap menyeretnya ke penjara untuk dipotong tangannya. Janda tua itu kaget dan ketakutan melihat Mughiroh yang belepotan debu.
Inilah pencurinya, Baginda Hakim, seru kepala penjaga yang baru tiba. Namun, Abu Nawas maju ke depan. Ia memandang Mughiroh dengan tatapan yang sangat sedih, bukan tatapan marah. Tunggu dulu, kata Abu Nawas kepada kepala penjaga. Pria ini bukan pencuri. Dia adalah asistenku. Mughiroh terbelalak. Kepala penjaga pun bingung. Asisten? Tapi dia memanjat jendela. Ya, jawab Abu Nawas tenang. Aku yang menyuruhnya. Aku mendengar ada desas-desus bahwa rumah wanita tua ini akan dirampok malam ini. Karena aku sudah tua dan tidak bisa memanjat, aku menyuruh Mughiroh untuk masuk lewat jendela guna memastikan keselamatan wanita ini dari dalam. Lihatlah, dia tidak membawa barang apapun di tangannya. Penjaga memeriksa tubuh Mughiroh. Benar, kosong. Mughiroh memang belum sempat mengambil apa-apa. Karena kesaksian Abu Nawas yang sangat dihormati, penjaga itu akhirnya pergi setelah meminta maaf. Setelah semua orang pergi, tinggal Abu Nawas, si janda tua, dan Mughiroh di ruangan itu. Sang janda tua, yang mengira Mughiroh adalah pahlawan yang menyelamatkannya, mendekat dan memegang tangan Mughiroh. Terima kasih, anak muda, ucap wanita itu dengan tulus sambil menangis. Aku hanya punya sedikit uang untuk hidup, dan kau mempertaruhkan nyawamu untuk menjagaku. Semoga Allah memberkahimu dan memberimu rezeki yang halal. Mendengar kata-kata tulus itu, jantung Mughiroh seakan berhenti detaknya. Ia merasa ribuan kali lebih sakit daripada saat disiram kotoran sapi. Ia melihat tangannya yang dipegang oleh wanita tua itu, tangan yang sebenarnya berniat merampok, namun justru didoakan dengan tulus. Mughiroh jatuh berlutut di depan Abu Nawas. Air matanya mulai mengalir, membasahi lantai kayu. Abu Nawas, mengapa kau berbohong untuk menyelamatkanku? Isak Mughiroh. Aku benar-benar berniat mencuri tadi. Aku adalah tikus yang tak tahu diuntung. Abu Nawas berjongkok di sampingnya. Suaranya pelan dan berat. Aku tidak menyelamatkan tubuhmu dari penjara, Mughiroh. Aku sedang mencoba menyelamatkan jiwamu dari neraka yang kau buat sendiri. Kau lihat wanita ini? Doanya lebih tajam dari belatimu. Apakah kau sanggup memakan uang dari tangisan wanita yang mendoakanmu? Mughiroh menangis terseduh-seduh di kaki Abu Nawas. Malam itu, di dalam kamar janda tua yang remang-remang, dinding pertahanan egonya runtuh total. Ia tidak pernah menyangka bahwa senjata paling ampuh untuk melumpuhkan pencuri handal bukanlah pedang atau penjara, melainkan ketulusan dan rasa malu. Abu Nawas membawa Mughiroh keluar dari rumah janda itu menuju pinggir sungai Tigris. Fajar mulai menyingsing, mewarnai langit dengan garis-garis emas. Abu Nawas mengeluarkan sebuah kotak kecil dari balik jubahnya. Ketika dibuka, isinya adalah sebuah kalung berlian yang berkilauan terkena cahaya subuh. Mughiroh, kata Abu Nawas dengan wajah serius. Kalung ini adalah hadiah dari Khalifah untukku. Harganya cukup untuk membangun 7 rumah mewah di Baghdad. Kau bilang kau ingin berhenti jadi pencuri karena merasa bersalah pada janda tadi, bukan? Mughiroh mengangguk lemah, matanya masih sembab. Kalau begitu, ini ujian terakhirmu, lanjut Abu Nawas. Ambil kalung ini, pergilah ke kota lain, jual, dan mulailah hidup baru sebagai pedagang. Anggap saja ini modal dariku agar kau tidak perlu mencuri lagi. Namun, ada syaratnya. Kau harus mengakui dalam hatimu bahwa kau berhenti mencuri hanya karena kau sudah punya banyak uang, bukan karena kau membenci perbuatan haram itu. Perisai 2 jawaban dari kedalaman hati. Mughiroh menatap kalung itu. Tangannya yang dulu sangat lincah mengambil barang orang, kini gemetar. Ia membayangkan kemewahan yang bisa ia beli. Namun, ia juga teringat wajah janda tua yang mendoakannya dan wajah Abu Nawas yang membelanya dengan kebohongan demi harga dirinya. Tiba-tiba, Mughiroh mendorong kotak itu kembali ke tangan Abu Nawas. Tidak, Tuan Abu Nawas, ucap Mughiroh dengan suara mantap meski serak. Jika aku mengambil kalung ini untuk berhenti mencuri, maka aku tetaplah seorang pencuri yang hanya sedang cuti karena merasa kenyang. Aku ingin berhenti karena aku jijik dengan diriku yang dulu. Simpanlah permatamu. Aku lebih memilih menjadi kuli panggul di pasar yang badannya pegal semua namun tidurnya nyenyak, daripada memegang berlian ini tapi hatiku tetap menjadi lubang hitam. Simbol bulan separuh transformasi sang bayangan. Abu Nawas tersenyum sangat lebar. Senyuman paling tulus yang pernah dilihat Mughiroh. Ia kemudian melempar kalung itu ke udara dan menangkapnya kembali dengan santai. Bagus, Mughiroh, kau lulus,
ujar Abu Nawas sambil tertawa kecil. Asal kau tahu saja, berlian ini sebenarnya hanya kaca hiasan yang kupinjam dari tukang rongsokan. Aku hanya ingin melihat apakah hatimu masih bisa dibeli dengan kilauan harta atau tidak. Mughiroh tertegun, lalu ikut tertawa pahit. Ia menyadari bahwa Abu Nawas telah membolak-balikan dunianya sejak malam kotoran sapi itu hingga fajar ini. Gulungan epilog, Mughiroh yang baru. Beberapa bulan kemudian, di pasar Baghdad, orang-orang melihat seorang pria kekar yang bekerja dengan giat mengangkut karung-karung gandum. Ia tidak lagi memakai penutup wajah. Ia dikenal sebagai pekerja yang paling jujur. Jika ada uang pedagang yang terjatuh sepeser pun, ia akan mengejarnya untuk mengembalikannya. Suatu hari, Abu Nawas lewat depan pasar dan melihat Mughiroh sedang beristirahat sambil memakan roti yang dibelinya dari upah keringatnya sendiri. Bagaimana rasanya roti itu, Mughiroh? Tanya Abu Nawas. Mughiroh menoleh dan tersenyum cerah. Tuan Abu Nawas, roti ini rasanya lebih nikmat daripada daging domba yang kucuri dulu. Dulu aku makan dengan rasa was-was, sekarang aku makan dengan rasa syukur. Terima kasih telah mencuri aku dari kegelapan. Abu Nawas menepuk bahu Mughiroh, lalu berjalan pergi sambil bersenandung. Ia telah berhasil membuktikan bahwa cara terbaik membuat kapok seorang pencuri bukanlah dengan memotong tangannya, melainkan dengan menghidupkan kembali nuraninya yang mati.